Ya, Bu Uut, Anda kan sekarang profesor, tapi boleh sedikit ke belakang, bidang pendidikan Anda sebenarnya apa ya? S1 kedokteran, kemudian S2 dan S3-nya saya ambil kesehatan masyarakat. Jadi sejak kecil memang sebenarnya ingin jadi dokter saya dengar, tapi orang tua nggak setuju kalau kerja di puskesmas ya? Iya, ingin jadi dokter, lalu awalnya bayangannya, wah kayaknya kok keren banget gitu kerja di puskesmas yang di wilayah yang agak di pelosok gitu kan. Tapi ya negosiasi dengan orang tua nggak setuju. Akhirnya saya memilih kesehatan masyarakat yang itu juga masih berurusan dengan masyarakat Pelayanan tentunya, bukan kesehatan di hanya masyarakat ya. pasien. Ya. Oke, orang tua keberatan karena Saya anak paling bungsu, perempuan satu-satunya gitu. takut kalau Jadi mungkin hidupnya susah di orang pelosok. tua nanti kalau ada apa-apa sama siapa gitu, jadinya udah kamu di Jogja aja, nggak usah di mana-mana. Oke, jadi akhirnya lebih sebagai apa dosen ya, Dosen, pengajar dosen, ya. ya betul. Jadi S1-nya Di dokter, UGM, ya S1 di UGM, S2-nya S2 kesehatan masyarakat di Kesehatan Masyarakat di London sama di Public Health di Umeå Jadi Anda University. S2-nya 2. Dua karena yang di Swedia itu persyaratan untuk mengambil S3 di Swedia itu saat itu memang harus menempuh S2 dulu di sana gitu. Untuk bidang yang kurang lebih sama. Iya, public health. Lalu dengan seperti itu kemudian orang bilang, loh kok penelitiannya urusan nyamuk. Kapan persisnya Anda mulai terlibat ini? Dan dari mana gagasan untuk ngurusin nyamuk-nyamuk Iya. ini? Jadi ini memang sebenarnya kalau berbicara tentang penelitian ini tuh ada 3 pihak, Bang Andi, yang terlibat. Jadi ada kami di UGM, kemudian penyandang dananya ini adalah dari Yayasan Tahia. Oh Ini ya, adalah Pak Tahia orang ya. Indonesia ya, jadi Iya, ini yang saya membuat kami kebetulan bangga kenal, juga. anak-anaknya juga kenal ya, Oh, iya. punya foundation ya. Betul, Oke, terus? Yayasan Tahia itu, dan kemudian pihak Australinya ini adalah dengan Prof. Scott O'Neill, ini dari Monash University, Oke. dan sekarang ya kegiatan penelitian ini disebut World Mosquito Program. Tujuannya memang untuk Tujuannya demam berdarah. iya, utamanya untuk menurunkan kejadian penyakit demam berdarah atau dengue ya, kita menyebutnya, nama dengue. virusnya kan dengue. Dengue ya. Tetapi juga bisa untuk penyakit lain yang dibawa oleh nyamuk yang sama ya. Kenapa Anda yang diminta hari itu? Jadi ceritanya sebenarnya penelitian itu dimulainya tahun 2011. Dan kemudian di tahun 2013 itu fase di mana kita mau mencoba nih melepaskan di masyarakat. Ya. Nah saat itu ya memang di satu sisi ini teknologinya menarik, tapi kan juga bikin was-was gitu ya. Ya pastilah kalau Anda datang ke rumah saya bilang boleh nggak saya uji Nggak coba boleh pasti ya. lepasin nyamuk, nggak mau saya. Iya, makanya mereka, Bu Ut, ini wong nyamuk udah banyak di sini malah datang-datang bawa nyamuk gitu kan. Nah sehingga ya kami saat itu tantangan yang harus kami hadapi adalah untuk meyakinkan masyarakat nomor satu, Iya. tapi kemudian juga stakeholder, pemangku kepentingan yang di masyarakat ya. Kalau kesehatan kan berarti ya puskesmas, dinas kesehatan, provinsi, ya tentunya sampai dengan Kementerian Kesehatan gitu. Nah, jadi gimana itu? ya ini proses yang saat itu memang tidak mudah. Ternyata untuk menjadi yang pertama kali meneliti di Indonesia itu juga tantangannya. Pasti. Apalagi melawan arus ini, Betul, melawan logika betul. kita kan. Betul, tapi ya memang harus sabar gitu ya menjelaskan ke masyarakat, dan juga ini kita sudah mengedukasi masyarakat itu 2 tahun sebelum kita menyebarkan nyamuknya. Oke, jadi apa yang disampaikan kepada masyarakat? Ini di mana nih lokasi pertama ini? Pertamanya itu, ini penelitiannya saat itu kita lakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi tempatnya ada dusun di Sleman dan di Bantul waktu fase-fase awal. Oke, kepada masyarakat di sana apa yang Anda Nah, sampaikan sehingga atau tim waktu Anda sampaikan? masyarakat di sana ya kita nggak langsung cerita Woli ini siapa apa enggak ya, kita berangkatnya kan dari demam berdarah, gimana di sini mereka persepsinya gimana. Kemudian maju satu langkah, tahu nggak mereka bahwa ini yang membawa itu siapa gitu, nyamuknya gitu. Kemudian kita ajak diskusi mengenai karakter nyamuknya, karena nyamuk juga macam-macam.
Nah dari situ lalu melangkah lagi, lalu kita bercerita bahwa sebetulnya di nyamuknya itu virusnya ini loh, yang yang punya peran dalam penyakitnya itu virusnya ini. Nah setelah itu baru kita masuk lagi satu langkah ke, nah ini ada bakteri alami yang dia bisa menghambat perkembangan virus ini. Jadi itu betul-betul ya tahap demi tahap gitu kita jelaskan sehingga Perlu waktu 2 tahun ini ya. ya kita memulainya 2 tahun. itu ya 2 tahun. Tapi kalau belakangan ini lebih cepat ya. Sekarang masyarakat sudah Nah, lebih banyak iya. yang tahu. Jadi udah lebih cepat gitu. Masyarakat juga merasakan bahwa mereka mungkin bukan capek tapi penasaran juga. Kenapa sih demam berdarah ini nggak Nggak selesai-selesai gitu. selesai-selesai. Kita udah disuruh pemberantasan sarang nyamuk ini kita ikutin, kita lakukan kok nggak selesai-selesai. Jadi justru ada rasa bahwa mereka bangga juga menjadi bagian dari perjalanan untuk menemukan hal yang baru. Itu saya kira yang Keren. keren banget dari masyarakat. Bantul dan Sleman itu ya. Bantul dan Sleman. Ya. Setelah ini akan diuji coba lagi atau akan dilaksanakan di daerah-daerah mana aja ya. Nanti Anda ceritakan, sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Telur nyamuk dalam keadaan tidak ada air, dia bisa hidup sampai 6 bulan bahkan lebih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.